الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, di dalam istilah fikih kita menemukan dua kosakata di mana dua kosakata ini artinya berbeda tetapi kita sering terbolak-balik atau salah paham. Yang pertama adalah muhrim dan yang kedua adalah mahram. Muhrim itu adalah orang yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan dia sudah berpakaian ihram, ya, maka disebut dengan muhrim, ya, atau dia berniat untuk umroh. Sedangkan mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi oleh seseorang, dan dua perkara ini hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim ketika dia membutuhkan. Dan sebelum kita lebih menjelaskan tentang hal itu, beberapa hari yang lalu ada sebuah pertanyaan begini. Ada seorang bapak mempunyai satu orang anak laki-laki tunggal. Dia anak laki-laki ini sudah menikah, kemudian punya dua orang anak, kemudian anaknya ini meninggal. Setelah 4 tahun istrinya ditinggalkan oleh anak ini, atau janda dari anak si bapak ini menikah lagi dengan orang lain, tetapi pernikahannya tidak berlangsung lama, terjadi perceraian. Sekarang si bapak sudah tua dan tidak ada orang yang mengayominya karena istrinya juga sudah meninggal. Diajaklah mantan menantunya ini untuk tinggal bersama dia di rumahnya dan dua orang cucunya. Karena si bapak ini sakit-sakitan dan yang melayaninya adalah mantan menantunya, ada ide dari si bapak ini untuk menikahi mantan menantunya ini. Lalu sebelumnya dia bertanya, apakah boleh hal itu? Kira-kira bagaimana ibu bapak? Boleh atau enggak? Ya. Ini adalah perkara yang jelas haramnya, karena menantu akan menjadi menantu untuk selama-lamanya atau menjadi mahram selama-lamanya walaupun anak kita sudah meninggal atau sudah diceraikan. Jadi perempuan tadi atau mantan menantunya itu haram untuk dia nikahi untuk selama-lamanya, dan dia halal untuk tinggal bersama dalam satu atap rumah, tapi bukan sebagai seorang istri, tetapi bagaikan anak kandungnya, begitu. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan ini adalah perkara-perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim tanpa terkecuali. Apakah dia itu mempelajari ilmu agama secara mendalam atau tidak, perkara ini harus diketahui, jangan sampai salah. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 22 dan 23 menjelaskan tentang orang-orang yang haram untuk kita nikahi, dan insyaallah kita sampaikan secara ringkas sebanyak waktu yang tersedia. Allah berfirman, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian kecuali menurut syariat atau ajaran yang sudah berlalu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat keji, dimurkai oleh Allah, dan sejelek-jelek jalan yang ditempuh oleh seseorang. Dalam satu ayat ini Allah mengkhususkan orang yang haram untuk dinikahi itu mantan ibu atau mantan istri dari ayah kita, baik itu ibu kita maupun ibu tiri, dan selama-lamanya orang ini haram untuk kita nikahi. Dan ibu bapak, kenapa harus dijelaskan? Karena memang menurut adat orang jahiliyah dulu, mereka biasa menikahi mantan istri dari bapaknya. Salah satu contohnya adalah Umar ibnul Khattab
ya, Khattab ayah Umar ini punya ayah namanya Amru. Jadi Umar ibnu Khattab ibnu Amru. Amru ini punya istri lain, dari istri yang lain ini lahir anak namanya Zaid. Dan jarak antara Zaid dengan abangnya Khattab ayah dari Umar ini jauh. Ya, artinya istri muda dari Amru itu lebih muda lagi daripada anaknya Al-Khattab. Ketika Amru ini meninggal, jadilah istrinya ini seperti barang warisan yang dibagi-bagi kepada anaknya, sehingga nanti akhirnya Al-Khattab ayahnya Umar bin Khattab ini menikahi ibu tirinya atau ibu dari si Zaid, ya. Jadi Zaid ini anak tiri sekaligus saudara sebapak bagi Al-Khattab, dan juga bisa dikatakan saudara tiri bagi Umar bin Khattab dan juga pamannya begitu. Ketika datang syariat Islam, maka Allah batalkan itu semuanya, dan itu adalah perbuatan yang sangat dimurkai dan keji. Kita mendengar saja jijik, ya, mantan istri dari bapak kita masa kita nikahi. Ini orang pertama yang haram kita nikahi. Kemudian seterusnya Allah berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Ini maksudnya ibu kandung. Ibu bapak mungkin kita mendengarnya jijik begitu, tetapi ini dijelaskan oleh Allah. Kenapa? Bagi kita yang sudah beriman dari semenjak lahir, kenal dengan agama Islam, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kepada kita nikmat agama Islam ini. Orang yang tidak mengenal agama, ya, seperti yang ada di India sana, biasa saja bagi mereka kalau dia tertarik kepada ibunya dia nikahi begitu. Maka jelas Allah terangkan di sini haram untuk menikahi ibu kita sendiri. Wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian. Di Hindia sana atau di Persia, ketika sebelum ditaklukkan oleh Islam atau sebelum agama Islam masuk ke sana, biasa mereka menikahi anaknya. Raja yang berkuasa di zaman itu yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, dia menikahi anak perempuannya. Kenapa? Maklum anak seorang raja, ya, banyak servisnya, cantik sekali. Kemudian dia merasa mubazir kalau anaknya ini dinikahi oleh orang lain, maka dia nikahi anaknya sendiri. Dan itu resmi, bukan di bawah tangan atau sembunyi-sembunyi. Masa ya anak dijadikan ratu, ya, seperti wow saja begitu. Memang demikian mereka adanya ketika mereka tidak mengenal syariat dan aturan seperti aturannya agama Islam. Kemudian seterusnya wa akhawatukum, dan saudara perempuanmu. Jangankan saudara perempuan, ibu dan anak saja mereka nikahi, ya, seperti yang disebut dengan incest. Bahkan di negara Eropa hal seperti ini hal yang masih biasa mereka lakukan. Wa ammatukum, dan bibi kalian. Wa khalatukum, ya, ada dua istilah di dalam syariat Islam. Ammah ini adalah saudara perempuan dari pihak bapak, dan khalah adalah saudara perempuan dari pihak ibu. Kedua-duanya haram untuk dinikahi, atau tante kalau bahasa kita. Wa banatul akhi, dan anak perempuan dari saudara laki-lakimu, baik saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, semuanya haram. Kemudian juga wa banatul ukhti, dan anak perempuan dari saudara perempuanmu. Begitu juga saudara perempuan sebapak, seibu atau kandung, anaknya semuanya haram untuk dinikahi. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan perempuan-perempuan yang pernah menyusukanmu. Kalau hal-hal sebelumnya mungkin ini adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita, bahkan tak perlu dijelaskan. Tetapi ini perlu diterangkan sejelas-jelasnya, jangan sampai salah. Makanya ibu bapak, ya, seseorang yang pernah menyusukan anak, maka dia harus menjelaskan sejelas-jelasnya kepada orang yang ada di sekitarnya. Kalau perlu dibikinkan aktenya, jangan disembunyi-sembunyikan. Kenapa? Karena akibat penyusuan ini, maka anak ini ibaratnya seperti anak kandungnya sendiri, maka jadi mahram bagi anak-anaknya yang lain.
juga mahram bagi bibi dan tantenya dari kedua belah pihak, dari ibu susuannya dan bapak susubannya. Bukan untuk dia saja, tetapi keseluruhan yang menjadi mahram bagi anak kandungnya, maka menjadi mahram pula bagi anak susuannya. Maka oleh karena itu, kalau ada seorang ibu menyusukan seorang anak, maka jelaskan kepada seluruh orang yang ada di lingkungan itu, terutama sekali kepada keluarganya, jangan disimpan-simpan. Sebagaimana kita dengar beberapa hari yang lalu, ada seorang ibu menyusukan 2 orang yang dia itu akhirnya menjadi suami istri. Setelah dia punya anak, baru dia bongkar hal itu. Sebelumnya dia sembunyi-sembunyikan. Kenapa? Kata dia menutupi atau merusak hubungan antar 2 orang yang saling mencintai. Ini bukan orang yang saling mencintai dengan halal, tetapi ini adalah perbuatan haram. Ibu bapak, dan di samping itu juga jangan mudah-mudah menyusukan anak orang lain, walaupun itu adalah anak saudara kandung kita sendiri. Kalau sudah terlanjur atau kita rencanakan, jelaskan sejelas-jelasnya. Mungkin muncul pertanyaan, yang menyusukan kan cuma perempuan, ibunya. Apa pula hubungannya dengan suami dari ibu ini atau paman dan bibinya? Kan yang menyusukan hanya ibunya begitu. Disinilah hebatnya syariat Islam, ibu bapak. Ketika seorang perempuan mempunyai air susu, sebenarnya yang punya air susu itu bukan dia, tetapi adalah suaminya. Dia punya air susu gara-gara suaminya, maka anak yang dia susukan juga adalah menjadi anaknya. Maka pamannya, bibinya, semuanya juga menjadi bibi bagi anak susuan ini. Dan makanya anak juga dinisbahkan atau dinasabkan kepada ayah. Tidak ada anak yang dinasabkan kepada ibunya kecuali anak zina, anak yang tidak jelas siapa bapaknya. Maka jangan malu-malu pula ibu bapak-bapak memasangkan di belakang nama anaknya itu nama dia. Seharusnya itu wajib, bukan sebagai hal yang memalukan atau yang tidak boleh. Justru kalau di Arab harus anak itu punya nama bapaknya di belakangnya, kakeknya, bahkan sebaiknya sebanyak-banyaknya yang diketahui, sebagaimana Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya ke atas. Ibu bapak, sebenarnya banyak lagi yang harus kita jelaskan, tetapi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan terlebih dahulu sampai di sini. Insyaallah kita sambung dalam waktu yang akan datang. Dan sebelum kita tutup, mari kita tadaburi ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 22 dan 23 ini. Kenapa? Karena jangan sampai salah, ya, terjadi hubungan yang tak benar di antara kita. Kemudian ditambah dengan surat Al-Ahzab ayat 50 yang menyatakan di sana bahwasanya orang yang sepupuan itu bukan mahram, baik sepupu dari bapak, orang sepupu seorang laki-laki dan perempuan bersaudara, atau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, anak mereka semuanya itu adalah sepupu yang halal untuk saling menikahi, walaupun di dalam adat kita orang Minangkabau tidak boleh. Oleh karena itu anak-anak itu bukanlah mahram, tidak boleh mereka bercampur baur seenaknya, walaupun dia adalah rangsana apa atau rangsana ibu, istilahnya menurut bahasa kita orang Minang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.